Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Amma ba'du. Yang kita hormati Ketua Majelis Syura atau Asyura? Apa bedanya Syura dengan Asyura? Apa beda? Sama beda. Syura, Asyura. Syura bahasa Indonesia. Kalau Asyura bahasa Arab. Di Masjid Syura yang insyaallah penuh barokah ini, alhamdulillah Allah kumpulkan kita di sholat subuh ini, sholat fajar. Mudah-mudahan langkah kita semua insyaallah kemari mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan semua urusan kita, dan juga insyaallah kembali dari sini mendapatkan ilmu dan amal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena majelis ilmu ini majelis yang sangat dirindukan. Majelis ilmu ini Bapak Ibu, majelis yang senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau engkau lewat di taman surga, maka diamlah. Maksudnya berdiamlah. Ditanya oleh sahabat, apa taman surga dunia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, halaqatul dzikr, yaitu majlis ilmu, majlis ta'lim. Itu sama seperti riyadul jannah, sama seperti taman-taman surga. Kita berada di sini, alhamdulillah semuanya hati lapang. Ada di situ hati yang sopir, maksudnya alhamdulillah hati lapang. Walaupun hutang banyak melilit di luar sana, walaupun masalah banyak di luar sana, walaupun persoalan kita kalau keluar dari masjid ini banyak, masalah di rumah, masalah di usaha, masalah dengan keluarga, banyak. Dan kita datang kemari, semua kita lepaskan itu, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka semuanya kecil dunia ini. Tidak ada. Dunia ini kecil semua. Maka begitu kita datang kemari, lapang hati kita, tenang kita, berkumpul dengan wajah-wajah bapak-bapak yang soleh-soleh. Melihatnya pun teduh hati kita. Berjumpa dengan ibu-ibu sama ibu-ibu yang soleha. Ketika berjumpa seperti ini, terasa rasa kita ini ya berada di surga dunia. Apalagi kumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia seperti sekarang. Maka perbanyaklah majelis ilmu. Karena yang menentukan kita juga amal kita ini adalah ilmu kita. Yang menentukan di mana tempat kita di surga ini Bapak Ibu adalah amal. Tapi amal ini juga harus didasarkan dengan ilmu. Orang yang beramalnya banyak tapi tak ada ilmunya, itu jauh di bawah daripada orang yang mungkin amalnya sedikit tapi berilmu. Karena yang diamalkan itu benar, yang diamalkan itu benar. Syarat diterima amal itu cuma dua saja. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat kepada Allah SWT. Itu syarat terimanya. Kita amal apapun yang kita lakukan, niatkan dalam hati ini bahwa aku ini ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun tidak dipandang oleh orang lain,
Ikhlas hanya untukmu ya Allah. Bersedekah hanya untukmu ya Allah, tidak untuk dipandang orang. Beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu hanya untukmu ya Allah, tidak dipandang oleh orang. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah SAW. Nah, yang sesuai dibawa oleh Nabi ini tentu dengan ilmu. Semakin banyak ilmu seseorang, maka harusnya semakin tinggi dan berkualitas pula amal. Tapi semakin banyak ilmu, kalau tidak diamalkan, makin banyak dosanya. Maka tentu wasilah yang menjadikan kita berilmu itu adalah bermajlis, mendatangi majlis ilmu. Alhamdulillah di Masjid Syura ini senantiasa ada kajian hidup masjidnya. Setiap peringatan hari besar selalu diundang para ustaz berceramah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi pengurus yang mempunyai inisiatif untuk mengadakan kajian, juga bagi kita yang hadir, insya Allah menjadikan wasilah kita untuk menambahkan ilmu kita. Bagi yang menyampaikan juga mudah-mudahan dapat pahala. Bapak Ibu Allah muliakan, kita hari ini tanggal merah, tanggal hijau ini. Tanggal merah itu bagi AS, bagi aku ya sana. Tanggal selender. Kalau kita ini semua tanggal merah. Semua tanggal merah atau semua tanggal hijau? Semua tanggal hijau. Ya. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal mana bu? 12. Oh ngetes saya terpotong kok angkut tidur mana? Tanggal 12. Oh kan tanggal 12. Tanggal 12 Rabiul Awal. Bertepatan pula dengan hari Senin. Wah, masya Allah. Dengan hari Senin. Pada hari Senin inilah Rasulullah SAW dilahirkan. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Rasulullah mendapat wahyu pada hari Senin. Rasulullah hijrah ke Madinah pada hari Senin. Rasulullah diangkat oleh Allah meninggal dunia pada hari Senin. Luar biasa. Kenapa pada hari Senin ini pas bertepatan dengan Rabiul Awal? Inilah Maulid Rasulullah SAW. Tapi oleh para ulama memang ada sebagian pendapat berbeda. Bukan hari Senin. Ada yang mengatakan hari Selasa dan hari Kamis. Tapi intinya mereka bersepakat bahwa bulan Rabiul Awal, begitu masuk bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid. Bulannya Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh umat muslim di dunia ini, ya, mereka ketika masuk bulan Rabiul Awal itu betul-betul menghidupkan bulan ini dengan banyak mengisahkan sejarah Rasulullah SAW. Di Sudan di negara Afrika itu kalau sudah masuk bulan Maulid dari tanggal 1 sampai tanggal 30, di setiap jalan-jalan di kota Khartoum itu semua orang berjualan manisan, kemudian saking senangnya seperti Lebaran Idul Fitri, seperti kita berhari raya. Jadi mereka betul-betul menghidupkan bulan Rabiul Awal. Kemudian di malam hari ada kajian, kemudian ditambah dengan zikir-zikir sepanjang Rabiul Awal. Nah, ini bukan hal yang dilarang dalam agama kita, karena yang kita penting adalah isinya. Kita datang kemari untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah kaum muslimin, ingatkanlah mereka itu dengan hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari besar Islam. Apalagi adalah kelahirannya sosok yang paling mulia, sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Nabi, tak akan mungkin kita bisa merasakan nikmatnya beragama sekarang. Kalau bukan karena Rasulullah, mungkin anak-anak kita, ibu-ibu, istri kita tak pakai jilbab, tak menutup aurat.
Karena orang jahiliyah bukan juga orang-orang yang tak punya agama kuat, yang Islamnya hanya sekedar Islam KTP, dia tak butuh aurat. Tapi begitu datang Rasulullah SAW, kita menjadi wanita yang mulia, menutup aurat. Kalau bukan karena Nabi, mungkin kita ini tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tak tahu mana rezeki yang dibolehkan, mana rezeki yang tidak dibolehkan. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan tahu bagaimana kita berbuat amal untuk setelah kita mati. Kalau bukan karena Rasulullah, tak akan mungkin kita sampai ke dalam Islam yang bercahaya ini. Bahkan kita akan mungkin berada dalam kegelapan jahiliyah. Maka sudahlah selayaknya kita ketika masuk bulan Rabiul Awal, kita bukan sekedar memperingati sebagaimana orang-orang agama lain memperingati kelahiran, kematian, kenaikan atau keturunan, gitu ya. Nabi, tapi kita memperingati ini untuk menghidupkan kembali amal-amal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kisah Nabi sejak dari dia yatim, sejak dari dia lahir atau bahkan sebelum lahir. Kemudian dia dilahirkan, kemudian dia masa mudanya, kemudian dia masa ketika dia menikah, kemudian ketika dia diangkat menjadi nabi, kemudian bagaimana dia ketika menyampaikan wahyu sampai ketika dia meninggal dunia, bagaimana yang dia berikan kepada umat ini. Diceritakan oleh para ulama, para ustaz kita. Itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa mencontoh setiap kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua kita hafal surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami yang telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa kata ulama? Al-Kautsar itu maknanya adalah telaga, sungai nanti di surga. Ada sungai yang ukurannya seperti kolam saja. Sungai di surga itu namanya Al-Kautsar, telaga. Nabi duduk di situ menunggu umatnya datang. Setiap umatnya datang akan diberikan seteguk air di padang mahsyar yang sangat panas, di mana setiap orang akan merasa kehausan. Disitulah kita mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mencontohnya di dunia, orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnahnya di dunia, orang-orang yang menjadikan Nabi sebagai teladannya, maka orang-orang inilah nanti yang akan mendapatkan seteguk minuman yang akan menghilangkan dahaganya nanti di padang mahsyar. Kita berharap mudah-mudahan kita pula berada di barisan orang-orang itu. Kita yang akan mendapatkan seteguk air dari tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari telaga Al-Kautsar. Lanjutan hadisnya ketika menafsirkan ini, orang-orang sebagian terhalang mendapatkan Al-Kautsar. Ditanya, kenapa mereka terhalang? Ternyata mereka adalah orang-orang yang jarang bersalawat, jarang mereka ini menyebut-nyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mudah-mudahan dengan kita sering mengadakan acara-acara besar seperti semakin tumbuh pula rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa tujuan kita mengadakan maulid ini juga selain menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita memahami Al-Quran. Al-Quran ini saat diturunkan kepada Rasulullah. Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas semua diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka untuk memahami Al-Quran ini salah satunya kata ulama adalah mengetahui sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mengetahui sejarah Nabi, maka kita sedikit banyak akan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran ini isinya sebagian besar adalah peristiwa sejarah di mana Rasulullah hidup. Al-Quran ini 3 bagian. Satu ada kisah-kisah, kisah orang terdahulu, baik itu para nabi dan rasul. Kemudian kisah orang-orang yang akan datang, bagaimana penghuni surga, penghuni neraka dikisahkan dalam Al-Quran. Kisah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang tak baik. Nah, itu dalam Al-Quran.
Yang kedua, Al-Quran ini berisi tentang hukum-hukum syariat. Ada hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum berdagang. Semua disebutkan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran ini berisi tentang akhlak dan adab. Nah, kisah yang pertama tadi sebagian besar adalah kisahnya Rasulullah SAW. Selama hampir 23 tahun diturunkan Al-Quran ini, itu semasa itulah Rasulullah SAW menjadi wahyu. Begitulah Al-Quran. Maka kalau kita belajar sirah Nabi, sejarah Rasulullah, berarti kita secara otomatis belajar Al-Quran. Bapak Ibu Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, tujuan kita datang memperingati Maulid ini, tentu dengan adanya peringatan Maulid ini akan semakin menjadikan kita teladan yang jelas di hadapan kita. Anak-anak kita menjadi jelas siapa yang patut dicontoh, siapa yang menjadi idola. Kita juga semakin jelas apa yang kita contoh, teladan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi, dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, masih lapar lagi teman-teman. Bapak Ibu Allah muliakan, lain bagi semua merah. Kalau subuh-subuh mau bahaya ceramah, banyak bertunduk, banyak berdoa. Bapak Ibu Allah muliakan, jelas bagi kita teladan Rasulullah SAW, teladan menjadikan contoh. Tapi kalau ditanya di akhirat, siapa Tuhanmu? Allah. Sebelum ketika di kuburan, azab kubur, sebelum diazab itu orang kita ditanya. Itu pelajaran kita dulu sama orang guru-guru ditanya. Yang ditanya itu siapa? Marabbuka. Kemudian madinuka. Kemudian man nabi juga. Siapa nabi, siapa teladan. Jadi kalau mereka yang memang dalam kesehariannya itu meneladani Rasulullah, yang senantiasa bersalawat kepada Nabi, mencontoh Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, otomatis saja dia jawab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan adanya Maulid ini mudah-mudahan bagian daripada kita sering menyebut-nyebut Rasul, menjadikan teladan. Kemudian yang terakhir, dengan adanya Maulid ini kita insya Allah setelah ini menghidupkan, mengamalkan sunnah. Sunnah Nabi itu banyak apa Ibu? Sunnah Nabi itu banyak. Sunnah Nabi itu bukan hanya berjenggot, celana cingkrang, nah, itu sebagian besar. Ya, sunnah Nabi ini banyak. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sunnah. Menghilangkan permusuhan sunnah. Bertegur sapa dengan orang yang sama kita itu bermusuhan sunnah. Ini hanya gara-gara perbedaan pendapat sedikit, dianggapnya kita ini musuh bebuyutan sama seperti orang kafir. Mau bertegur sapa. Sunnah dikerjakan, sunnah lain dilanggar. Tak dapat paham apa. Apa mungkin sunnah satu dikerjakan, sunnah lain dilanggar. Dan Allah katakan tidaklah sempurna iman seorang muslim kalau dia mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Gue setiap berjumpa, kalau semayang juga waktu jujur yang penting jangan sampai lu kayak tapi kalau tengok orang sedikit, sampai kena beda, sampai kena ini. Jadi tidak pandai untuk bermuamalah. Padahal sunnah Nabi juga, bagaimana sunnah Nabi itu bermuamalah dengan yang lain. Nah, mudah-mudahan ayat-ayat yang Maulid Nabi ini insya Allah akan menjadikan kita semakin mencintai Nabi, memahami Al-Quran, meneladani Nabi, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita masuk pada inti kajian kita. Mesti ukur di mana? Intinya Allah ya. Kan udah sampai ke kisah. Yang 10. Bapak Ibu Allah muliakan.
Rasulullah SAW melahirkan di mana? Di Mekah. Mekah ini sebelum Nabi lahir, ya Allah, Mekah ini sebelum Nabi lahir memang tempat orang berdagang itu. Masalah seperti di pasar Bena, anggaplah seperti itu. Tapi di Bena itu orang berdagang soleh-soleh semua. Orang ketika azan lupa tutup boleh semua. Masya Allah, luar biasa. Kalau di Mekah ini sebelum Nabi turun, sebelum Nabi dilahirkan, di Mekah ini tempatnya orang banyak bermaksiat, orang bermabuk-mabukan. Ini Ka'bah. Orang berlomba-lomba untuk memamerkan harta. Perempuan-perempuan kalau panjang-panjang, laki-laki sana kemari bawa khamar. Ya kan? Kemudian di Mekah itu orang tempatnya mereka tidak menghormati perempuan. Di Mekah itu juga orang tempatnya berjudi, minum-minuman keras, akhlak rusak aja. Itulah di Mekah. Maka begitulah ketika itu lahirlah seorang yang mulia. Lahirlah seorang yang mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang ibu yang bernama Aminah atau Fatimah? Oh, Aminah. Pak ada yang Fatimah. Dengan ayah yang bernama Abdullah atau Abu Walid? Abdullah. Lahirlah Muhammad bin Abdul atau bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Murrah bin Ghalib bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Khuzaimah bin Nazar bin Mudir bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail alaihissalam. Cuma ulangi. Lupa Ustaz. Awak kira-kira kalau kita ini berapa tingkat ke atas hafal silsilah ini? Ada 5 atau 6 tak? Datuk awak sampai ke datuk yang kelima lah berapa? 3 nama ya. Dia kalau awak hafal bisa jadi kalau sampai besarnya awak bisa jadi apa? Minimal sampai 7 Adam alaihissalam. Harus kita hafal nasabnya Nabi. Kalau perlu tempelkan di rumah kita itu nasab sejarah Rasulullah SAW sampai. Kalau para habaib itu ya, para habaib itu kan keturunan Nabi, Ahlul Bait ya. Waktu di Indonesia namanya habaib, habib itu kan nasabnya nasab Bang Alawi itu. Itu kan mereka itu kalau diteruskan itu sampai kepada Rasulullah SAW, tapi melalui jalur Fatimah, ya kan? Jalur Fatimah. Jadi Rasulullah SAW ini nasabnya mulia, lahir dari seorang ibu yang mulia, Aminah, kemudian dari bapak pula yang mulia, Abdullah ini anak yang terakhir dari Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu berapa anak? Tapi kaji maulid tak tahu. Jadi Abdul Muttalib itu punya anak 10 anak. Jadi termasuklah yang kita kenal itu ada Abu Lahab, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Hamzah. Kemudian ada Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada 10 lagi anaknya yang sisa itu. Jadi yang paling kecil ini adalah Abdullah, anak kesayangan Abu Thalib. Anak kesayangannya Abu Thalib. Karena apa? Karena Abdullah ini adalah anak yang paling dicintai. Karena memang Abdullah ini beda seperti abang-abangnya ya. Akhlaknya, adabnya. Maka dari orang yang lurus yang mulia ini menikah pula dengan wanita yang mulia.
lahirlah seorang anak yang mulia. Maka kita memang harus kita cari menantu awak, anak kita nikahkan dengan orang yang baik-baik. Harus jelas. Kalau datang orang lagi ke rumah kita untuk menikahkan ke anak kita, tanya, lagi jadi imam. Itu pertanyaan pertama lu. Bisa jadi imam salat. Lalu nih Pak, belajar lu. Belajar lagi. Besoknya mana akan menjadi imam pada anak saya? Kalau seandainya menjadi imam salat tidak bisa. Kalau kita datang ke rumah kita, misalnya pertanyaan pertama kita apa? Kalau ada orang laki-laki mau menikahkan anak kepada kita, Pak, Bu, saya ingin menikah kepada anak bapak lagi. Apa tanya awak pertama ini? Hah? Di mana jawab? Aku betul Pak, betul. Aku kan yang makan anak saya juga. Mana baju? Padahal kan tak itu. Bisa jadi imam. Bisa jadi imam anak. Tentu mana bisa jadi imam kali. Kali Pak baca Quran, mesti payah. Ini belajar. Kau kasih waktu agak seminggu 2 minggu, soal 2 minggu mulai datang main. Cuma yang masalah gini, bapak udah dan bapak udah jadi mama pun jarang sana. Jadi itu penting karena ini akan menjadi orang yang akan menjadi imam anak kita. Aku Rasulullah SAW tak mungkin lahir anak seorang nabi kecuali dari keturunan yang mulia. Perlu sekarang kita cari orang, kalau datang orang yang soleh, orang yang memang nampak dari masjid suaranya memang mengaji, soleh. Walaupun mungkin dia tak punya korjo tetap, tapi dia tetap berkorok. Antara tetap bekerja dengan bekerja tetap itu beda. Bapak Ibu pilih mana? Calon menantu yang punya kerjaan tetap atau tetap bekerja? Tetap bekerja. Tetap bekerja, walaupun tak punya kerjaan tetap bekerja. PNS ngobrol, nah itu yang paling dicari. Padahal PNS kerja tetap atau pensiun, belum tentu. Tapi yang tetap bekerja ini, tetap bekerja, tetap mengajarkan. Ini yang kita cari, tetap bekerja. Tambah lagi dia orang yang soleh pun. Tidak akan mungkin dia menelantarkan anak istrinya. Tidak akan mungkin dia tak menghormati kita. Tidak akan mungkin dia membiarkan kita ketika kita sudah tua. Pentingnya menantu anak cucu keturunan yang soleh. Tidak akan mungkin, karena dia tahu agama, tahu dia dosanya kalau dia durhaka kepada mertuanya, tahu dia dosa kalau seandainya dia menelantarkan orang tuanya, tahu dia dosa bagaimana kalau dia tidak masukkan anak-anak ke pendidikan yang agama yang baik, tahu dosa. Walaupun dia mungkin harta tak seberapa, tapi dia tahu bagaimana menjaga anak istrinya, menghormati kita daripada mereka yang punya harta. Terkadang lupa dengan agama, bahkan ke rumah kita pun jarang, bahkan tak usah lama ke rumah kita, menelpon orang kita sebagai orang tua pun jarang. Nah, karena dia sibuk dengan harta dunia. Anak kita pun diajaknya sibuk dengan harta dunia. Nah, itulah pentingnya kalau kita harus mengokohkan agama kepada anak keturunan kita. Rasulullah SAW lahir dari nasab yang mulia, nasab yang mulia, Aminah dengan Abdullah. Banyak keajaiban terjadi bahkan sebelum Nabi lahir itu. Aminah itu kalau orang tanda-tanda orang soleh itu kan sama Pak. Tanda-tanda husnul khotimah itu ada. Ya, tanda-tanda orang akan meninggal husnul khotimah itu. Tengok wajahnya ketika meninggal senyum, teduh, tanda-tanda walaupun keputusan di tangan Allah, tapi nampak tanda itu. Begitu pula ketika lahir, tanda-tanda itu akan ada tanda-tanda orang soleh itu kata ulama. Rasulullah SAW lahir itu tanda-tanda keajaiban banyak sekali. Itu Aminah. Aminah itu ibunya berjalan dari Mekah menuju ke Madinah, berjalan kaki. Coba yang pernah umrah, berapa jam mau berjalan kaki dari Mekah ke Madinah? Berapa jam? Pak yang pernah haji umrah, berapa jam? 5 sampai 6 jam dari Mekah ke Madinah. Pakai bus kali Pak. Coba tengok kanan kiri padang pasir itu, panas luar biasa kalau musim panas. Begitulah berjalan kaki Aminah dari Mekah menuju ke Madinah. Apa kata dia? Saya berjalan kaki ini tak merasa ada
kandungan saya, padahal hamil 8 bulan. Punya apa? Beliau ingin membawa anaknya ini ya ke tempat keluarga ayahnya di Madinah. Apa dia bilang? Saya tak merasa bahwa dalam kandungan saya ini ada bayi. Tak merasa bahwa, bahkan justru dengan adanya hamil ini, berat beban saya ini, saya semakin kencang berjalan, semakin semangat, tak merasa lelah, tak merasa capek. Oh, itu keajaiban ketika Rasulullah SAW berada dalam kandungan. 2 bulan Nabi dalam kandungan, meninggal pula ayahnya, yatim. Jadi yatim. Ini bukan kebetulan, ini memang Allah yang menetapkan, sudah diatur oleh Allah bahwa Nabi ini akan jadi yatim. Allah sebut dalam surat Ad-Duha. Nah, selalu dibaca imam. Maunya juz amma ini harus kita baca terjemahan supaya kita paham juga. Karena Al-Quran ini kisah Nabi. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fata alam yajidka yatimam alam yajidka yatimam fa'awa. Bukankah Allah telah menjadikanmu yatim? Fa'awa, kemudian Allah yang melindungimu, Allah yang mengangkat derajatmu, Allah yang memberikan mukjizat. Maka memang ini sudah diatur oleh Allah. Coba bayangkan, kalau seandainya Nabi sampai diangkat menjadi Nabi, masih tetap ada bapaknya, hidup ayahnya Abdullah, apa kata orang? Oh, pasti di bapak mengajar bapak bahwa pasti kan? Karena memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membawa risalah dari Allah. Dan yang kedua, Allah ingin menegakkan kepada Nabi, engkau nanti ketika diangkat menjadi Nabi akan banyak orang memusuhimu, bahkan orang yang berusaha untuk membunuhmu karena engkau bawa agama baru. Disinilah pentingnya engkau tak bergantung kepada keluargamu, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa-siapa, ayahnya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia, tinggal pamannya, itu pun tak beragama dia. Tapi Allah menyuruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengangkatmu sebagai Nabi adalah Allah, maka bergantung hanya kepada Allah. Kita boleh mikir, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Boleh takut kepada manusia, tapi ya jangan sampai menyaingi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada orang tua boleh, takut kepada orang yang di atas kita, pimpinan kita boleh, tapi sebatas takut hanya menjalankan tugas. Tapi kalau dia menyuruh kita sesuatu yang melanggar aturan syariat, oh tidak, jangankan pimpinan, orang tua saja Allah suruh untuk taat hanya pada berbakti. Begitu orang tua menyuruh, melarang sholat, melarang untuk kajian, melarang untuk berbuat kebaikan, jangan taat. Tidak ada ketaatan manusia yang melarang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak keajaiban. Begitu lahir Rasulullah dari kandungan Aminah. Berapa tahun Rasulullah bersama ibunya? 6 tahun. 4 tahun pertama itu Rasulullah disusui oleh seorang perempuan bernama Halimah. Jadi tradisi orang Arab itu Pak Bu, begitu lahir anak itu biasanya mereka mencari orang yang bisa menyusui. Jadi datang dari kampung-kampung di ujung Mekah sana itu ada banyak suku-suku, di antaranya suku Sa'diyah, suku Sa'd. Datanglah mereka ke Mekah. Ini orang-orang di kampung ini orang-orang yang ekonominya di bawah, yang sulit. Mereka mencari nafkah dari menyusui orang di Mekah. Datanglah ibu-ibu datang ramai ke Mekah sana dari Bani Sa'ad mencari siapa yang bisa disusui. Semua mendapatkan anak yang disusuinya. Terutama banyak orang-orang yang kaya yang dapat. Semakin kita susui anak yang kaya, semakin besar pula upah. Semua mendapatkan susuan yang dia bawa pulang ke kampung. Tidak yang tersisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak
Tidak ada orang yang mau untuk menyusuinya. Tidak ada yang menyusuinya. Halimatus Sa'diyah ini dengan suaminya berjalan dari kampungnya ke Mekah ini berkilo-kilo hanya untuk mencari nafkah dengan mendapatkan susu. Dia bawa kambingnya ketika sampai di Mekah pun dia tidak dapat apa-apa. Tinggallah Muhammad ini. Awalnya Halimah tak mau mengambilnya karena nggak ada yang dapat. Anak yatim tak ada yang bisa membayar. Tapi apa kata suaminya? Ambil saja itu anak susuan kita bawa. Daripada tak ada yang kita bawa ke kampung sana. Semua orang sudah membawa anak susuan kita sebelum. Tapi bagaimana? Wahai suamiku, kita tak dapat apa-apa dari sini. Kita bawa saja. Akhirnya begitu diangkat Nabi anak bayi tadi oleh Halimah. Apa kata Halimah? Begitu saya angkat, terasa badan saya ini penuh dengan ASI, air susu. Tadi ini berjalan dari kampungnya ke Mekah ini susah, minum pun payah karena nggak ada uang, dia mencari uang. Air susu ini penuh. Kemudian kambing ini, kambing yang tadinya kurus ternyata gemuk, kemudian susunya naik. Akhirnya diperas oleh suaminya, susu kambing ini berember-ember dijual sampai laku banyak. Akhirnya dia dapat uang bukan dari menyusui Nabi, tapi susu kambing yang dijual tadi. Inilah yang dia dapatkan lebih banyak dari orang-orang tadi yang mengambil susu dari orang lain. Ini berkahnya keajaiban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Halimatus Sa'diyah bercerita. Kisahnya sahih dalam kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW kemudian pun diasuh oleh Halimah selama 4 tahun. Kemudian kembali lagi kepada ibunya Aminah sampai 6 tahun meninggallah ibunya. Diasuhlah Nabi oleh paman atau kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kakeknya ini kepala suku, Pak. Kepala suku Quraisy itu kakeknya. Nah, kepala suku yang paling disegani di Mekah itu adalah Abdul Muttalib. Dia penjaga Ka'bah. Maka ketika Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, pasukan bergajah itu. Kenapa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah? Karena mereka menginginkan membangun gereja di Yaman. Di Yaman itu Raja Abraha itu kan raja dari Najasyi, dari Afrika, Abraha. Wah, jadi datang pakai pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai di Mekah dia tanya, siapa pemimpin kaum dari Mekah? Siapa orang yang disegani? Ini mama nggak kalau kita di sini. Siapa? Orang mengatakan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakeknya Nabi. Jadi datanglah mereka itu ingin menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Dipanggillah oleh Abraha Abdul Muttalib sini. Abdul Muttalib, kau sebagai seorang pemimpin kaum, benar. Suruh kaummu untuk pergi dari Mekah ini, kami akan menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Silakan. Abraham heran, bukannya melarang kami untuk menghancurkan Ka'bah, malah dipersilakan untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abraham? Kenapa kau persilakan saya menghancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, ini Ka'bah walaupun saya penjaganya, saya hanya penjaga. Tapi Ka'bah ini punya tuannya, yaitu Rob, ada Tuhan yang menjaganya. Kalau engkau ingin menghancurkan, hancurkanlah, tapi saya tidak bertanggung jawab kalau engkau menerima balasan. Nah, Abraham tidak peduli. Dia pasukan bergajah dia datangkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Akhirnya begitu mendekati Ka'bah, datanglah burung-burung ababil bawa batu-batu sebesar kacang hijau, sebesar ini kacang. Tapi tertulis di situ nama Abraham dan pasukan-pasukan. Langsung ketika batu ini mengenai kepala pasukan bergajah, kena kepala, tembus ke kaki, meleleh seperti daun yang dimakan oleh ulat. Faja'alahum ka'asfin
makul. Begitu kena sepi kacang hijau kena ke kepala, tembus ke kaki, langsung meleleh. Begitulah pasukan berkah. Abdul Muthalib ketika itu mengatakan, silakan, ini ada tuan. Rasulullah SAW diasuh oleh Abdul Muthalib, tinggal bersama kakeknya. Tidak lama, hanya 2 tahun. Kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib lah yang mengasuh Nabi ini sampai Nabi diangkat menjadi Nabi, sampai Nabi diangkat menjadi Rasul. Bahkan Abu Talib pun meninggal dunia masih tetap dalam keadaan kafir, tak beriman kepada Allah. Nabi tinggal bersama siapa? Abu Talib. Terus Nabi mendakwahkan siapa? Mendakwahkan orang-orang di Mekah. Kenapa dia mendakwahkan orang tapi keluarga sudah tak beriman? Ini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Setengah mati yang mau mengajak istri untuk pakai jilbab, setengah mati suruh pakai jilbab, malu sama orang. Nah, itu jahil. Nah, setiap hari yang mengajak suami sembahyang sama dua tidak aduan, tapi terus diajak. Jangan berhenti kita mengajak. Kita ajak anak kita ajak istri kita. Jangan berhenti. Nabi ketika Abu Talib meninggal dunia, sebelum meninggal dunia diajak, dibisikkan di telinganya, ucapkanlah syahadat wahai pamanku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Ditargetkan, tapi tidak mau. Abu Talib tidak mau. Dia tengok Abu Jahal di sebelahnya, kan berdiri, meninggal. Situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, keluarganya semua. Muhammad ini ponakannya. Dia sampaikan, dia pamanku, ucapkanlah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di akhir hayat mau mengucapkan ini masuk surga, tapi tidak mau. Karena Allah yang mengajarkan kepada kita. Jangan kita di masyarakat ini mudah pula kadang menilai orang. Oh, guru, tapi anak macam madu, kan dari mana? Jangan. Belum tentu dia tak mengajak anaknya. Belum tentu dia tidak mengajak anaknya. Belum tentu dia tidak mengajak istrinya. Tapi dia sudah ajak istri anaknya, tak bisa gimana lagi? Nabi Nuh alaihissalam, apa yang terjadi? Dia ajak anaknya, dia ajak istrinya, tapi tak juga mau. Jadi tinggal bersama pamannya. Ini saya mengambil hikmah dalam kehidupan. Bagaimana kita? Kita mau ada. Sebentar ya, tenang. Kalau ibu-ibu coba memberi isyarat lama karena di sidang di depan. Jadi konsentrasi awak pun payah gitu. Ada sebentar insyaallah. Jadi yang terakhir, Rasulullah SAW kemudian menikah dengan Khadijah, ya, seorang istri yang sangat dicintainya. Dari rahim Khadijah inilah lahir anak-anaknya semua. Berapa anak Nabi? Segitu Ustaz, kan? 7 anak. Perempuan ada 3 atau 4, laki-laki 3, perempuan 4. Dari semua dari rahim Khadijah, ada satu orang dari Ibrahim namanya, dari rahim Maria Al-Qibtiyah namanya. Tapi dari Khadijah paling banyak. Khadijah ini adalah wanita yang benar-benar menghormati suami. Meskipun dia orang yang kaya, orang yang punya harta, punya jabatan. Banyak orang-orang di kampung sana itu, di Makkah itu ingin menikahi Khadijah. Karena Khadijah sampai umur 40 tahun tak menikah. Belum ada yang tertarik sama dia. Datang pemuda dari kalangan orang tak berada, tanpa anak yatim pula, ya kan, pengembala kambing pula. Ini Nabi pengembala kambing, pengembala domba pula, datang ingin bekerja menjadi karyawannya. Kalau Nabi ini bekerja menjadi karyawan Khadijah, begitu dia mengendalikan usaha Khadijah, berjualan dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman, tidak pernah rugi, pulang-pulang bawa untung. Itu ada buku yang khusus tentang bagaimana cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Perlu baca.
Bagaimana cara berdagang ya Rasulullah SAW supaya tidak pernah rugi tapi untung. Wah, ya kan? Luar biasa. Ada bukunya tulis oleh seorang ulama meneliti. Jadi itu yang membuat orang yang tertarik bukan karena sekedar kepintarannya berdagang, tapi kejujurannya Rasulullah SAW. Kejujurannya itu yang membuat Khadijah ini memang luar biasa tertariknya dengan Muhammad SAW. Kejujuran. Jujurnya dia inilah yang menyelamatkan dia dalam kehidupannya. Kunci kita dalam hidup ini hanya jujur, Bapak Ibu. Kalau orang sudah tak jujur, mungkin dia selamat dari pandangan mata orang, tapi tak selamat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka jujurlah, terutama kepada istri, kepada suami. Jujur. Jangan tak jujur gitu. Ya kan? Kita jujur kepada anak-anak kita. Ketika kita jujur kepada mereka, kita insya Allah akan jujur kepada orang. Nah, ketika kejujuran ini menjadi salah satu sifat akhlak kita, maka banyak keutamaan yang kita peroleh. Rasulullah SAW contoh yang paling utama. Bagaimana ketika dia berdagang dengan kejujurannya ini, ya, kejujurannya ada dagangan yang ada aibnya dia sampaikan. Ada jualan yang dia jual ini, ya, memiliki cacat dia sampaikan. Dia sampaikan ketika hendak berjual beli, dia senantiasa melihat orang yang sedang berdagang. Tidak menggunakan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang mempermainkan timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menimbang kepada orang penjual, dia kurang timbangannya. Tapi kalau dia membeli ke orang, dia tambah-tambah timbangannya. Itu sifatnya al-mutaffifin. Itu Nabi menjauhkan dari itu. Maka menikahlah dia dengan Khadijah. Khadijah ini orang yang kaya, tetapi begitu menikah dengan Nabi, tak pernah Khadijah ini, ya, berlaku sombong kepada suami. Padahal hartanya lebih banyak, ya kan? Uangnya lebih banyak, tapi dia kepada suami tetap suami ditaati. Begitulah kita semestinya dalam berkeluarga, dicontoh oleh kita contoh Nabi. Meskipun istri kita mungkin hartanya banyak, warisannya lebih banyak pada kita lagi, atau dagangannya lebih banyak, atau gajinya lebih besar, begitu menikah dengan kita, suami tetaplah suami kita. Walaupun mungkin penghasilan dia tak seberapa dengan yang kita hasilkan, jangan sekali-kali kita berlaku sombong, apalagi sampai berkata kasar, apalagi sampai menjadikannya, ya, di bawah kita dalam rumah tangga. Suami itu qawwamun 'ala nisa, adalah pemimpin kita. Jadikan dia pemimpin dalam rumah tangga kita. Jadikan dia pemimpin rumah tangga kita. Dia yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah muliakan, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan dakwah 40 tahun, umurnya 40 tahun dia akan menjadi nabi dan rasul 40 tahun. Jadi Rasulullah SAW punya kebiasaan meninggalkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy itu bermabuk-mabukan, minuman keras, main judi, ya, kemudian bermain perempuan, itu kebiasaan orang jahiliyah. Nah, begitu Nabi dia tinggalkan, dia pergi ke atas bukit Gua Hira, pergi ke atas, dia tinggalkan. Tidak pernah kita dengar Nabi itu bergabung-gabung duduk di warung-warung, kemudian bersana kemari berhoda-hoda. Tidak pernah kita lihat Nabi itu. Memang jiwa orang yang soleh. Pergi ke Gua Hira. Jadi kalau kita haji atau umrah itu naik ke Gua Hira, naik paling puncak atas itu nampak Mekah. Nabi di atas bertahanus, ya. Di atas bertahanus, walaupun belum turun wahyu lagi, tapi dia bertahanus. Tujuannya meninggalkan kebiasaan orang. Begitu terus dibekali oleh istrinya, ya. Kemudian dia pergi ke atas. Suatu ketika sampai di atas, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu, turunlah Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi bergetar, apa yang datang? Kemudian
Peluk erat oleh malaikat Jibril, Nabi suruh baca, tak bisa baca. Karena Nabi pun tak bisa baca. Nabi ini buta huruf, tak bisa baca, tak bisa menulis. Memang sampai dia meninggal tak bisa baca dan menulis. Itulah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran itu dalam hatinya, dalam kepalanya. Kalau seandainya dia bisa baca, bisa nulis, orang akan berkata, Al-Quran ditulis sama Nabi, dia pandai menulis. Ya kan? Aku karangan mah. Tapi tidak demikian. Bagaimana orang bisa menolak? Itu karangan Muhammad karena dia tak bisa menulis, tak pula bisa baca. Maka mau tak mau menerimalah mereka bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu-wahyu, kemudian begitulah turun sampai dia pulang ke rumah, turun ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang sedang menggigil, bangun dan peringatkanlah orang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terus Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Muzammil itu berselimut. Begitu sampai di rumah dia, apa katanya sama Khadijah? Zammiluni, ambil selimut, kubutan. Kata Khadijah, ya Rasulullah, wallahi la yukhziyakallahu abad. Ini istri yang solehah. Begitu suami pulang, ya kan? Suaminya gemetar-gemetar, kemudian ketakutan. Apa katanya? Ini sesungguhnya Allah sedang memilih untuk menjadi seorang yang mulia. Jawaban Khadijah, tapi Nabi tidak ada ketakutan. Apa yang terjadi sama aku? Kata Khadijah, sungguhnya engkau orang baik. Di Mekah ini engkau adalah orang baik. Ini adalah pemilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pilih menjadi orang baik. Maka ketika inilah aku beriman kepada. Artinya orang yang pertama kali mengimani dakwah Nabi adalah manusia pertama yang beriman kepada Islam setelah Rasulullah SAW adalah Khadijah ini manusia pertama di muka bumi yang beriman kepada apa yang dibawa Rasulullah SAW. Maka banyak kita dapati ketika dia menjadi Nabi, banyak orang-orang memusuhinya, banyak orang-orang yang berusaha untuk menjauhinya, bukan karena tidak percaya dengan kejujuran Nabi, tapi karena Nabi Muhammad membawa ajaran baru. Nah, tapi bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada silih berganti. Tak semua orang suka apa yang kita bawa, tak semua orang suka dengan kita. Tak mungkin kita bisa membuat orang semua suka dengan kita. Tapi bagaimana kita bisa bersikap bagi orang yang tidak suka dengan kita, kita jangan sampai menjadikan dia musuh. Kita doakan. Nabi selalu berdoa, mudah-mudahan si fulan ya Allah menjadi orang yang nanti akan beriman kepadamu. Mudah-mudahan si fulan, tetangganya sendiri yang selalu senantiasa memusuh dia, tiba-tiba di akhir hayat beriman kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu Allah muliakan, inilah 10 contoh ya, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha mencontoh Nabi bukan saja sekedar dalam hal ibadah, tapi contoh Nabi bagaimana dia menjadi seorang ayah, menjadi seorang anak, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat. Bagaimana dia menjadi seorang murabbi, sebagai seorang syekh, sebagai seorang guru bagi anak dan istrinya. Dia menjadi teladan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang akan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Rasulullah dengan apa yang kita mampu untuk kita contoh, supaya nanti kelak kita berjumpa dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kalau ada kata yang salah dan silap saya mohon dimaafkan. Kalau ada ilmu yang salah saya juga mohon dimaafkan, karena semua itu datangnya dari diri saya yang lemah ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni saya kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli ala Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang saleh, istri-istri yang saleh,
Jadikanlah kami ini semua menjadi imam bagi orang-orang muttaqin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rizqna husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan akhir yang baik ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika Kau takdirkan kami menghadapmu ya Allah, ya Allah, ambillah kami dalam keadaan kami sedang beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, berkahilah rezeki kami, berkahilah usaha kami, berkahilah anak cucu keturunan kami, berkahilah hidup kami ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bantulah kami untuk taat kepadamu, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang saleh yang membawa kami kepada jalanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.